Pemirsa Hot Podcast, Hot adalah Hing Ono Tunggale Podcast Jawa Pos Radar TV. Siang hari ini kami mengambil tempat yang berbeda. Kalau biasanya di studio, kami sekarang mengadakan podcast on the spot, yaitu di tempatnya Pak Thomas Raharto, tepatnya di Omah Sium, Jalan Widuri nomor 21 Banyuwangi. Kenapa kami melakukan podcast di tempat ini? Karena ini adalah tempat yang akan menjadi bagian dari catatan sejarah Kabupaten Banyuwangi. Sebab di tempat ini yang kita tempati ini merupakan aula bagian dari museum Omah Museum milik Pak Thomas Raharto. Nah, museum ini mengoleksi banyak sekali ribuan benda-benda bersejarah atau artefak yang dikumpulkan secara pribadi oleh Pak Thomas Raharto. Nah, penasaran pemirsa? Pada kesempatan ini saya langsung bertemu dengan Pak Thomas Raharto sebagai narasumber. Nanti kemudian ada Kang Hasan Basri, Ketua Dewan Kesenian Blambangan. Pagi ini, siang ini kami akan coba mengulik tentang apa sih Omah Museum, Omah Sium. Omah Museum disingkat dari Omah Sium yang menjadi ide Pak Thomas Raharto. Pak Thomas, selamat siang. Selamat siang, Pak Samsudin. Sehat Pak Thomas? Sehat. Alhamdulillah. Nggih. Pak Thomas, ini kami mendapat kabar yang sangat mengejutkan sekaligus menggembirakan bahwa di Banyuwangi akan ada destinasi alternatif, ya Kang Hasan ya? Ya. Destinasi alternatif berupa museum yang berisi tentang benda-benda yang terkait dengan sejarah Banyuwangi. Pak Thomas, ini dulu gimana? Ceritanya gimana? Pak Thomas kok punya ide mendirikan Omah Sium atau museum yang khusus berisi dengan benda-benda peninggalan sejarah Banyuwangi? Selamat siang, Pak Samsudin. Ya. Selamat siang, Pak Hasan. Awalnya karena secara pribadi saya suka mengkoleksi barang-barang yang menyenangkan, khususnya barang-barang kuno. Ya. Nah, di dalam perjalanan barang-barang kuno ini ternyata termasuk barang-barang temuan, dan itu bisa digolongkan sebagai artefak. Ketika saya mencoba mencari tahu apa sebetulnya barang-barang itu, ternyata di dalamnya mengandung banyak informasi mengenai fungsinya, fungsi dari barang tersebut, dan kemudian mengenai umurnya barang tersebut, kemudian mengenai bahan-bahannya. Ada bahan yang dari tanah, ada bahan dari perak, dari tembaga, dari emas, dan berbagai macam. Jadi itu awalnya seperti itu. Ya. Kemudian saya kumpulkan ya di tempat yang saya punya, di lemari, di rak. Lama-kelamaan setelah rumah ini menjadi lebih kosong karena anak-anak saya sudah tumbuh, berkembang, dan semuanya berada di luar daerah, saya tempatkan barang-barang tersebut di ruang-ruang yang tersedia lainnya, di kota-kota. Lalu akhirnya ketika sudah begitu banyak artefak ini, saya mencapai umur 70 tahun pada tahun 2014 yang lalu. Saya tatalah benda-benda yang saya senangi tersebut dalam kota-kota, di dalam erak,
Mahsiu. Begitulah Pak kira-kira ceritanya. Ada berapa koleksi Pak? Sementara ini ada berapa koleksi? Ya kalau dihitung dari yang kecil-kecil ribuan Pak. Ribuan, ya. Ribuan koleksi. Ribuan koleksi, apalagi kertas atau Ya. yang numismatik dan lain-lainnya itu menjadi sangat banyak sekali. Nah, untuk mengumpulkan ribuan koleksi itu dimulai tahun berapa ini Pak Raharto, masih ingat itu? Ya, saya masih ingat betul. Saya mulai tahun 1971. 71. Karena kan sedikit banyak membutuhkan keuangan untuk Ya, membeli Pak. betul. Ya, saat itu sudah mulai punya pekerjaan yang kami bisa membeli. Ya. Ya, ketika itu tahun 71 berarti Pak Raharto itu masih berusia sekarang kan 24 Pak. 24. Ya, 24 tahun. 24 tahun. Jadi usia 24 sudah punya kesadaran untuk memperhatikan benda-benda artefak yang terkait dengan nilai-nilai sejarah. Ini luar biasa Pak itu. Saya kira sangat luar biasa. Nah, kemudian Pak, tadi kan setidaknya ada 3 hal yang terkait dengan benda yang dikumpulkan oleh Pak Raharto. Yang pertama tentang fungsi, kemudian yang kedua umur, dan yang ketiga adalah bahan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan umur. Jadi peninggalan yang ada di Mahsiu ini yang paling tua umurnya umur berapa Pak? Tahun berapa maksud saya? Ya. Kita mengkoleksi yang paling tua itu artefak-artefak yang berupa uang gobok. Uang gobok. Ya. Uang gobok itu ada dinasti Tang, dinasti Song, Ya. dinasti Yuan, dinasti Ming, dinasti Qing. Nah ini awal sekitar abad 8. Abad 8. Kemudian yang porselen itu dinasti yang disebut 5 dinasti atau 5 dinasti dari Cina. Ya, itu ada semua. Ada semua, dan Ya. itu juga sekitar abad ke-8. Abad 8. Dari seluruh koleksi itu memiliki tahun atau pertanggalan arkeologi semuanya masing-masing. Sampai yang termuda itu zaman dinasti Qing, abad 17-18. Jadi seluruh koleksi itu menginformasikan kepada saya waktu antara abad ke-8 sampai abad ke-18. Kejadian-kejadian yang ada berada di dalam kurun waktu abad 8-18. Dan semua temuan itu ditemukan di Banyuwangi Pak? Ya, temuan tersebut merupakan temuan lepas. Ya. Artinya bukan secara arkeologis direncanakan dengan ekskavasi misalnya, tetapi tidak. Temuan itu tidak sengaja. Misalnya ada tanah longsor, tanah longsor di suatu tempat. Saya mendapat informasi, cepat saya datangi, sehingga saya mengetahui lokasinya di mana. Walaupun tidak in situ, tetapi saya sangat meyakini dan percaya temuannya di situ. Nah, Banyuwangi ini kan terdiri dari 25 kecamatan secara kewilayahan Pak. Nah, benda-benda uang gobok kemudian porselin tadi yang terbanyak ditemukan di kecamatan yang mana ini? Ya. Pertanyaannya sangat bagus Bapak. Jadi saya di dalam buku ini saya terangkan ada sebuah poros kali baru Blambangan. Nah, ini Blambangan Muncar. Blambangan yang ada di Muncar. Oke. Nah, di sekitar itulah di Sempu, di Glenmore, Kalibaru, terus sampai dengan wilayah Muncar, Srono, Sukonakat, itu merupakan temuan yang terbanyak. Temuan-temuan di Licin, di Banyuwangi sendiri, di Wongsorejo ada, tetapi tidak sebanyak poros antara Kalibaru dan Blambangan. Itu daerah yang terbanyak. Dan itu pun saya tetap yakin
sampai hari-hari ke depan masih akan muncul lagi temuan-temuan. Jadi masih banyak yang terpendam, masih banyak yang terpendam, yang ya. belum terungkap. Ya, ya. Nah, kemudian terkait dengan bahan. Jadi dari koleksi Pak Raharto yang ribuan tadi itu, bahan yang terbanyak ini terbuat dari apa itu, Pak? Untuk di sekitar situs Tembok Rejo. Tembok Rejo Muncar ya? Muncar. Ya. Kebanyakan itu dari tanah liat yang disebut kria terakota. Terakota, oke. Itu berbagai macam bentuk. Mulai dari semacam kendil atau kuali, lalu kendi untuk minum, patung-patung, ya. Kemudian model-model gerabah yang lain itu banyak ditemukan di daerah. Berarti kalau terakota ini sudah dibuat oleh orang Indonesia ya Pak ketika itu? Dibuat oleh orang Indonesia dan itu mendapat pelatihan atau diajari oleh pusat kerajaan, yaitu kerajaan Majapahit. Oke, ya. Oke. Jadi kan jelas gitu, kalau yang uang gobok dan porselin tadi kan dari apa? Dari Cina kan gitu. Ya, kalau yang terakota ini khas Indonesia, diajari oleh Mojopahit tadi. Nah, ini saya ke Pak Hasan sebentar ini, Pak. Kang Hasan, ini kan luar biasa temuan yang dikumpulkan atau dikoleksi oleh Pak Thomas Raharto ini. Nah, Kang Hasan sebagai Ketua Dewan Kesenian Belambangan yang punya kepedulian, punya perhatian terhadap sejarah Banyuwangi, bisa memberi komentar tentang apa yang dilakukan oleh Pak Thomas Raharto ini. Secara pribadi, kalau kita ngobrol dengan Pak Thomas Raharto tentang sejarah, kita itu seperti sambil membaca buku atau melihat museum. Yang dikumpulkan Pak Raharto ini dan menjadi yang terkumpul di museum ini, menurut saya ini sangat penting, dan bukan hanya dari sisi kita untuk kepentingan merekonstruksi atau dalam penulisan sejarah Belambangan atau Banyuwangi, tetapi bisa digunakan untuk media edukasi terhadap masyarakat, utamanya pelajar. Karena Pak Samsudin, selama ini kalau siswa itu belajar sejarah hanya melihat gambar, ya kan, hanya melihat foto. Tapi ini anak-anak sekolah kalau berkunjung di museum ini akan melihat benda kenyataannya, seperti apa gerabah keramik kuno itu seperti apa, dan seterusnya. Saya secara pribadi tertegun dengan kejelian dan kesabaran serta semangatnya Pak Raharto yang sejak tahun 71 mengoleksinya sampai sekarang, sudah umur 24 tadi ya kan, sampai umur 70 baru kemudian tersusun menjadi museum. Ini kita semuanya patut berterima kasih kepada Pak Raharto yang setia mengumpulkan barang-barang terutama dari Poros Kalibaru dan Muncar. Ya, tadi Pak Raharto menyinggung soal Tembok Rejo. Jadi Belambangan, Tembok Rejo itu memang banyak sekali ditemukan artefak-artefak terkait sejarah Banyuwangi, terutama di Tembok Rejo, Pak. Di Tembok Rejo itu ada Pak Songo, kemudian ada Setinggil gitu kan. Nah, mungkin Pak Raharto dari temuan-temuan yang sudah dikoleksi Pak Raharto bisa rekonstruksi menjadi catatan sejarah mungkin ya. Bahwa kerajaan Belambangan dulu, atau bukan kerajaan apalah gitu ya, memang pusatnya di Belambangan sana sampai Muncar ya Pak. Jadi artefak-artefak tadi dikuatkan dengan keberadaan Umpak Songo, Setinggil, dan Lungur. Lungur, Lungur itu
retak, tetapi tidak bisa diangkat karena dia merupakan fondasi Ya. dari sisa tinggalan pagar tembok benteng Keraton Belambangan. Pagar tembok Pagar tembok Keraton Keraton Belambangan Belambangan. yang mempunyai wilayah keluasan kurang lebih 250 hektar. 250 hektar. Data ini saya peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Balar Jogja, Ya. Arkeologi Jogja, juga. pada tahun anggaran 9394 dan tahun anggaran 9495. Jadi dari sana data-data yang ini berani kami sampaikan karena memiliki nilai yang valid. Ya. Lungur ini menunjukkan letak tepat, termasuk Umpak Songo. Ekskavasi yang pernah dilakukan oleh tim Balar tidak jauh dari tempat pengumpulan Umpak Songo sekarang. Ya. Jadi bisa dipastikan itu berada di dalam batas wilayah lingkaran Lumur tersebut. 250 hektar itu berarti kan sangat luas, Pak. Sangat luas. Berarti kalau posisi sekarang itu berarti dari Belambangan itu ya, dari mana? Ya dari Setinggil sampai ke barat. utara ke barat, Iya. ke Mbah Pate, Mbak Pate. di sebelah baratnya Balikambang, Iya. terus ke selatan lewat jalan menuju ke pelabuhan. Pelabuhan. Oke. Sampai ketemu lagi nanti di Umpak Songo dan Setinggil, di melingkarnya di sana. Jadi itu lumur yang sampai Lumur. sekarang masih ada ya, lumur itu ya? Masih ada. Masih ada. Dan beberapa waktu lalu tim ahli cagar budaya Banyuwangi juga memberikan tanda dengan pelang agar itu dipelihara dan tetap dilestarikan. Ya, ya. Jadi Kang Son ini jadi menarik ini. Ternyata bentengnya aja dulu, benteng keratonnya 250 hektar arealnya itu. Nah, ini kan harus, saya kira harus ditelusuri lagi, kalau perlu diekskavasi ya Pak. Betul. Lungur yang ada ini. Betul. Iya. Temuan atau bukti sejarah itu yang sedemikian luas itu, sayangnya masyarakat tidak banyak tahu. Masyarakat tidak banyak tahu, bahkan mungkin juga para pendidik sejarah di sekolah-sekolah tidak tahu. Bagaimana kita tidak menyayangkannya, bukti sejarah tidak ada, ya kan, sudah diekskavasi oleh Balai Arkeologi Jogja, dan sebenarnya ini bisa untuk menjadi bahan muatan lokal pendidikan sejarah, mata pelajaran sejarah di Banyuwangi. Ya, Gitu. ya betul Pak Hasan. Iya. Memang obsesi saya Ya, memahami bagaimana Kabupaten Banyuwangi tempo dulu. ya. Zaman kunonya Banyuwangi itu seperti apa? Ya. Dan melalui temuan yang tadi disebut lungur dan hasil penelitian dari Balar, Ya. kita mengkorelasikan Ya. dengan sumber sejarah yang lain, yaitu sejarah Kelungkung. Ya. Di sana disebutkan adanya pendirian pasal Ya. Belambangan, Pasuruan, Bali, dan Sumbawa yang merujuk pada angka tahun yang pasti 1352. Nah, berarti 1352 ini abad ke-14 mengalami pertumbuhan wujud real sebuah pasal yang didirikan oleh Kerajaan Majapahit. Sebelumnya merupakan bentuk-bentuk atau lembaga-lembaga yang lebih sederhana. Nah, ini diketemukan pada tahun 1292 sebagai desa yang kuat. Sehingga di Belambangan itu, Tembok Rejo mengalami proses evolusi dari bentuk yang lebih sederhana menjadi bentuk pasal
pasal itu kerajaan bawahan. Bukan Mandala yang memiliki hak tahta kerajaan, tetapi relasi sahabat baik atau yang dipercaya oleh Gajah Mada pada waktu itu atau Tribhuwana Tunggadewi. Sehingga kita tahu bahwa ternyata Blambangan ini berdiri atas dasar proses yang lebih sederhana sampai akhirnya terwujudlah pasal Blambangan 135. Ya, saya kembali ke museum. Ya, Pak Rarto, di antara koleksi yang ada itu, ada nggak yang benda-benda yang Pak Rarto dapatkan dari luar Banyuwangi, tapi terkait dengan Banyuwangi, tapi keberadaannya di luar Banyuwangi, sehingga jenengan harus mengambil atau membeli di tempat mana begitu? Betul. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya mengkoleksi sejak tahun 71. Banyak informasi juga yang datang barang berasal dari luar. Saya juga membeli barang luar, tetapi barang-barang itu tidak kita masukkan di dalam grup yang masuk di dalam. Yang masuk di dalam ini hanya artefak-artefak yang diketemukan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Di wilayah Banyuwangi. Mengenai omasium, karena artefak-artefak tadi sudah saya tata secara khusus seperti halnya bagaimana museum menata. 2014 saya dirikan dan kemudian sekarang 2024 10 tahun, saya umur 80. Ini nanti apa yang tadinya hanya untuk pribadi akan saya buka secara umum. Jadi saya ingin menginformasikan alur kesejarahan yang muncul dari artefak sumber sejarah material tersebut, didukung oleh sumber-sumber sejarah yang tekstual maupun inti dari prasasti-prasasti yang terkait. Itu menjadi alur sebuah sejarah yang akan kami sampaikan di dalam panggung omasium tersebut. Nah, mungkin Pak Raharto bisa memberi gambaran sekilas. Kalau kita masuk ke omasium, itu nanti kita akan melihat yang pertama itu tentang apa gitu. Terus berikutnya apa? Apakah ini setelah kita keluar dari omasium akhirnya kita bisa tahu, bisa mendapat ilmu tentang perjalanan sejarah Banyuwangi? Ya, coba dijelaskan. Kebetulan sekali kegiatan yang saya ikuti pada akhir-akhir ini terkait dengan permusiuman, maka museum ini akhirnya, karena itu jelas merupakan alur sejarah, saya bagi ruang-ruangnya. Ruang yang pertama itu untuk yang terkait dengan prasejarah, bahwa tidak masuk di dalam buku ini karena kami hanya ingin menampilkan visual keberadaan Blambangan di abad 13 dan 14. Tapi jauh sebelum itu di Malangsari ditemukan gerabah-gerabah budaya megalitikum, berupa gerabah-gerabah, manik-manik, kapak, perunggu, itu semua tersedia di ruang A, ruang pertama. Jadi pengunjung akan kita bawa bahwa Blambangan ini kaya dengan perjalanan sejarah masa yang tua. Kemudian memasuki zaman-zaman informasi Blambangan ketika mencuat pada proses berdirinya Kerajaan Majapahit. Nah, di ruang B ini sudah sekitar hal-hal yang terkait dengan Majapahit dan Blambangan. Kemudian ruang-ruang lain zaman kolonial, tetapi kami fokus di dalam buku ini pada ruang B. Ruang lainnya memang ada perpustakaan dan yang lain.
Nah, di antara sekian koleksi tadi Pak Rarto, kira-kira koleksi yang mana atau artefak mana yang bagi Pak Rarto mempunyai catatan sejarah sangat penting bagi Banyuwangi? Jadi koleksi yang tercantum di ruang B yang kita tempatkan, kita tata, kita lindungi di ruang B, semuanya penting. Karena masing-masing memiliki andil informasi yang saling mengkait. Contoh, dari segi waktu ya tidak sama. Ada yang tua, ada yang lebih di bawahnya. Dari segi fungsi tidak sama. Ada yang untuk pertanian, ada yang untuk peralatan keagamaan, ada yang untuk peralatan kesejahteraan yang lain. Dari segi bahan, bahan ada perak, ada perunggu, ada tembaga, jadi sangat berbeda. Semuanya sangat penting, dirangkum menjadi satu, menjadi sebuah informasi terkait yang menyusun kekuatan alur sejarah. Jadi komplit ini Kang Son. Jadi di ruang B ini. Di ruang B. Di ruang B ini. Ruang B komplit. Ya, selain itu Pak Kang Samsudin, belum disampaikan oleh Pak Rarto, di koleksi museum ini juga ada benda-benda seni. Benda seni. Benda-benda adat ada. Ya, yang ditemukan juga di sekitar Banyuwangi. Di Banyuwangi saja Pak Rarto. Yang menarik bagi saya itu adalah Pak Rarto alhamdulillah itu menemukan patung Kebuan Alian. Nah, patung Kebuan Alian. Ini di luar di luar dugaan kita semuanya, ternyata orang Alian itu, Kebuan Alian itu ada simbolnya ya, berupa patung kebu terbuat dari kayu. Dan cerita penemuannya ini diceritakan oleh Pak Rarto menarik karena benda ini sudah naik ke pickup dan akan dijual ke Bali. Pak Rarto ditelepon dan Pak Rarto malam-malam menjemput benda itu jangan sampai lari ke Bali. Dan nanti teman-teman masyarakat Banyu akan tahu seperti apa sebenarnya simbol Kebuan Alian itu. Dan menurut ceritanya patung ini selalu menyertai upacara Kebuan Alian. Berarti itu dikeluarkan setahun sekali ketika upacara ritualan Kebuan Alian. Kemungkinan begitu. Ya, itu tahun berapa Pak Rarto mendapatkannya itu? Dapat 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun. 7 tahun yang lalu patung tersebut sudah di atas pickup, sudah akan dibawa keluar daerah. Saya bikin pun saya perlukan seperti yang dikatakan tadi. Jadi bisa mengamankan, tetapi di bagian bawah itu dedes itu rusak karena sering ditanam di galengan-galengan. Jadi ketika upacara itu ditaruh di galengan-galengan itu ya, ketika ritual Kebuan Alian itu. Masih ada lagi yang perlu saya sampaikan, yaitu mengenai perkemisan. Memang kami sangat terlibat sekali sejak awal. Paguyuban yang saya dirikan adalah paguyuban perkerisan, yaitu Pangeran Pupitra. Nah, sekarang sudah menjamur banyak grup-grup yang terkait. Keris ya. Saya memilih cara saya sendiri untuk nguri-nguri, yaitu membuat keris baru dengan berkolaborasi seorang empu yang ada di Madura, di Aing Tong Tong Sumenep. Nah, saya membuat keris atas dasar budaya setempat. Misalnya kebu-kebuan, saya ada keris kebu-kebuan. Lalu sayu wiwit, saya mempunyai keris sayu wiwit. Lambangan, saya ada keris lambangan. Keris gagak, jogopati, macan putih, dan lain-lain sebagainya. Itu yang saya pamerkan di dalam museum saya. Saya tidak memamerkan keris-keris yang dulu saya memang menggeluti itu. Itu saya simpan di dalam tempat yang lain. Saya ingin mengajak bahwa nguri-uri bisa dengan cara yang berbeda. Bisa disebut ini keris duplikat gitu. Bukan. Duplikat. Baru. Gak nyontoh yang dikoleksi oleh Pak Rarto. Bahkan ini kalau menurut saya
sebuah tangguh baru. Tetapi ketika saya mencoba hak paten saya, temuan saya itu ke Jakarta, ditolak. Ditolak. Jadi saya ingin itu tidak ditiru oleh yang lain karena itu produk saya. Apa angan-angan saya. Yang membedakan dengan keris yang lain apa ini, Pak? Sama. Artinya dia mempunyai elok yang eloknya juga elok itu ya 3. Kalau elok kan tangguh apa saja sama. Oke. Ada elok 3, ada elok 5, 7, 11, 12 dan seterusnya. Kami pun ada lurus, ada elok. Itu ada saja, tapi tangguh ini hal baru yang muncul. Nah, kami menciptakan hal baru yang muncul. Misalnya kebu-kebuan itu tidak ada keris tangguh kebu-kebuan. Betul, kami yang menciptakan, berkreasi untuk itu dengan berkolaborasi dengan seorang empu yang memang ahlinya membuat keris. Nah, ini karena temuan saya bangga mau minta hak paten tapi masih ditolak. Alasan penolakannya itu apa itu, Pak? Ini kan sama keris. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa keris itu berbeda dengan yang lain. Jadi saya tidak paham ya, karena pemahaman kita di tangguh itu adalah merupakan produk dari suatu tempat tertentu. Misalnya tangguh Pejajaran, tangguh Madura, tangguh Blambangan, tangguh Surakarta, tangguh Majapahit, tangguh Bali. Nah, saya tangguh Blambangan tapi baru berdasarkan budaya yang ada di Banyuwangi. Saya ingin mempertahankan budaya-budaya yang ada dalam wujud keris. Nanti bisa dilihat itu semua, termasuk dokumen saya untuk meminta hak paten. Ya mungkin tapi ditolak, tapi tidak apa-apa, suatu saat saya ajukan lagi. Mungkin supaya bisa keluar hak patennya, Pak. Pak, dari fungsinya mungkin. Jadi fungsinya maksud saya begini, misalnya kebuan tadi, kalau misalnya keris temuan Pak Raharto tadi itu bisa menjadi bagian dari ritual kebuan, mungkin bisa. Jadi kebuan itu nggak bisa digelar kalau nggak ada keris itu misalnya. Nah, begitu mungkin. Ya. Nanti perlu diskusi. Atau yang keris Blambangan tadi misalnya, ketika diproduksi kemudian orang Blambangan ini dalam upacara-upacara pakai keris itu. Nah, mungkin fungsinya yang belum keluar sehingga hak patennya tidak bisa keluar tadi, Pak. Mungkin itu. Ini yang terakhir, harapan Pak Raharto setelah nanti Omasium ini dibuka di akhir Maret, harapan dari panjenengan apa ini, terutama kepada pemerintah kabupaten dan kepada masyarakat Banyuwangi? Harapan dan ajakan untuk bersama-sama mentelaah, kemudian mengembangkan dan mengarah kepada penyusunan sejarah lokal Banyuwangi. Karena itu akan bisa menjadi muatan lokal sejarah di seluruh sekolah-sekolah yang ada di kabupaten ini, supaya kita paham terhadap jati diri kita. Di dalam buku ini sudah memiliki share dan ikut andil menyumbangkan pikiran bahwa jati diri kita bukan sebagai yang penentang Majapahit, tetapi sebagai kader Majapahit. Kita Blambangan sangat memiliki karakter yang mulia dan terhormat. Jadi tidak seperti negeri entah berantah, tetapi sebagai suatu wilayah yang jelas memiliki masa kunonya, yaitu pada abad ke-13 yang terlihat secara evolutif tumbuh berkembang menjadi kerajaan vassal,
lalu menjadi Kabupaten Banyuwangi dengan konsistensi wilayah yang sama, yaitu pada waktu pembagian wilayah di zaman Majapahit sampai hari ini saya menyimpulkan bahwa wilayah itu sama. Hanya tentang penguasa terjadi berbagai transformasi sesuai dengan keadaan yang berlaku berjalan di dalam perjalanan kesejaraan. Zaman Belanda sistem kerajaan lalu menjadi tidak kerajaan, itu adalah transformasi. Nah, kita mengalami bentuk yang paling sederhana. Nah, itu agak jauh lagi di bagian 5 saya katakan bahwa toponim Blambangan itu dari Bali Tambangan, penyeberangan ke Bali dan sebaliknya, Bali Tambangan, Bali Nambangan, Balambangan dan selanjutnya. Jadi bentuk yang paling sederhana evolutif, bukan revolutif. Kalau revolutif, Singasari dihancurkan Jayakatwang dalam seketika berdirilah Jayakatwang. Jayakatwang seketika dihancurkan jadilah Majapahit. Jadi itu ya. Jadi masyarakat Banyuwangi terutama generasi mudanya yang tertarik atau ingin tahu tentang sejarah perjalanan daerah ini, daerah Banyuwangi, sebaiknya datang ke Omasium ini. Kang Hasan, yang terakhir mungkin ada pesan kepada masyarakat Banyuwangi dan khususnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Iya. Keberadaan Omasium ini Pak Samsudin melengkapi keberadaan Museum Blambangan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tentu tadi seperti harapannya Pak Raharto, keberadaan Omasium ini akan membantu pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyediakan media pembelajaran yang otentik dalam sejarah. Nanti kita dorong bersama dan kita bantu Pak Raharto, Omasium ini kita populerkan dan kita agendakan untuk bertemu dengan Pak Ratno, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, dengan juga kepada Kepala Kadang Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Timur di wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk memanfaatkan Omasium ini sebagai media pembelajaran anak-anak. Selain itu, dengan Omasium ini kita berharap juga daerah kita untuk mendiskusikan sejarah Blambangan akan hidup kembali sebagaimana tahun 90-an, tahun 80-an. Karena di museum ini Pak Samsudin ada banyak koleksi yang menarik untuk kita diskusikan. Contohnya itu di sini ada wayang beber. Wayang beber. Dan itu ditemukan di Temenggungan, ya Pak Rato. Nah, tapi selama ini kita tidak pernah dengar ada cerita, ada pergelaran wayang beber di Banyuwangi atau di Temenggungan. Ini benda ini dari mana, gitu kan? Apakah ini terlalu sedikit pada waktu itu pergelarannya sehingga tidak ada menjadi perbincangan masyarakat, atau sebenarnya cukup berkembang, pernah berkembang di Banyuwangi tapi luput dari perhatian masyarakat. Dan saya kira mudah-mudahan dengan semangatnya Pak Raharto di usia yang 80 tahun ya, masih bisa menemukan benda-benda seni yang lain. Contohnya, saya pernah dengar dari almarhum Pak Sauni, itu di Desa Bubuk itu Pak Raharto itu ditemukan gamelan kuno. Nah, ini belum ada yang dapat ya, belum apakah benar-benar ada di koleksi masyarakat atau bagaimana. Demikian juga sebenarnya kita mulai lama bertanya-tanya perkembangan kesenian di Banyuwangi ini pada masa-masa kerajaan dulu seperti apa wujudnya. Kalau kita baca di Babat Blambangan misalkan hanya digambarkan ketika Jogopati dinobatkan sebagai penguasa Blambangan, pada waktu diselenggarakan pertunjukan beberapa malam dengan alat gamelan. Itu aja tuh. Bentuknya seperti apa gamelannya, nggak ada deskripsi di dokumentasi yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan kita semangat masyarakat Banyuwangi kembali bergairah membincang, terutama teman-teman pemerhati sejarah Blambangan, maka semangat kita
mengumpulkan lagi serpihan-serpihan atau benda-benda yang sekarang masih disimpan di pawonnya atau di kamarnya, rela untuk dikeluarkan dan menjadi koleksi museum kita. Ya, pemirsa, tanpa terasa kita sudah berdiskusi dengan Pak Raharto dan Kang Hasan hampir 1 jam. Dari informasi yang disampaikan sangat menarik. Semuanya saya kira merupakan hal yang baru yang terkait dengan nilai-nilai sejarah yang ada di Banyuwangi. Dan ini kalau tidak kita lanjutkan dengan datang langsung ke Omah Sium yang ada di Jalan Widuri nomor 21, maka kurang afdol pengetahuan kita tentang sejarah Banyuwangi. Baiklah pemirsa Jawa Pos TV Radar Banyuwangi, khususnya penggemar siniar, penggemar podcast Hingono Tunggale, saya akhiri podcast hari ini. Kita jumpa lagi. Selamat siang.